Sobat Agribisnis, balik lagi bersama aku Anissa Firdausi di Bincang-Bincang Inspirasi volume 2. Welcome to Live Tour Talks, Livestock and Agriculture Talks. Kali ini di samping aku udah ada kakak cantik. Penasaran nggak? Beliau adalah Kak Ella Rizky Farihatul Maftuha SSI MSc. Lengkap banget nggak tuh? Dipanggilnya apa nih Kak? Panggilnya Mbak Ella aja. Mbak Ella aja, oke. Jadi Mbak Ella ini adalah salah satu tokoh sukses dari PT Nira Lestari Internasional yang udah ekspor banyak produknya ke berbagai negara. Nah, nanti kita akan kepoin kira-kira ekspor tuh sesusah apa, awalnya gimana, dan gimana aja prosedurnya. Tapi kita mau nanya dulu nih, ini dari backgroundnya ternyata Mbak Ella itu dari kimia. Iya. Kok tiba-tiba kecemplung di pertanian gimana? Iya, jadi kan kimia itu adalah arsitek molekul. Kalau kamu pengen membuat apa itu sebenarnya dasarnya kimia. Gitu. Nah, itu terimplementasi juga di produk gula kelapa organik. Nah, iya, jadi sekarang misal buyer dari Eropa minta kekeringan kurang dari 2% dari seluruh produk. Nah, itu aku bisa nih gimana caranya biar kekeringannya itu sesuai dengan permintaan buyer. Dari es konten, terus kadar sulfit harus 0 dan lain sebagainya. Nah, itu kan kimia banget gitu. Nah, berarti memang ternyata bidang pertanian itu pertanian dalam artian luas ya, bisa peternakan, bisa perikanan juga, itu semua tetap butuh kolaborasi dan sinergi dari prodi-prodi lainnya. Makanya buat kalian mahasiswa, buat yang sekarang kalau temenan masih sama-sama anak-anak agri aja, TP aja tuh kayak kurang asik ya Mbak Ella ya. Harusnya kan whole. kita bicara soal bisnis, kita butuh kolaborasi dari teman-teman dari program studi lainnya. Jadi Mbak Ella, di kesempatan ini kan sebenarnya kita ada di program BCU, Dunia Usaha, Dunia Industri. Kira-kira menurut Mbak Ella, kegiatan itu gimana sih? Penting nggak atau tanggapannya gimana nih? Sangat penting dan keren sekali sih programnya, karena dari kampus itu kan isinya mahasiswa yang mungkin nanti ketika masuk ke dunia kerja kayak gimana sih gitu kan. Benar. Nah, itu kita masuk ya sebagai praktisi, terus sharing-sharing ke mereka. Jadi mereka tuh kayak, oh gitu ya usaha. Tadi aja aku pas ngajar kayak mahasiswa excited banget gitu kan. Terus kalau kita dari industrinya itu bisa mengarahkan untuk kurikulum pembelajaran. Ya, kurikulum pembelajarannya seperti ini, penelitiannya seperti ini yang sudah relevan dengan dunia industri itu sendiri. Kan ilmu terus diupdate ya. Benar. Nah, makanya kita harus update dunia industri sekarang seperti apa, bukan seperti buku-buku tahun 18 berapa gitu ya. Benar. Keilmuan memang harus berkembang, dinamis ya. Dinamis dari kampus support industri, dari industri support kampus. Nah, tadi udah di-spill nih produk dari PT Nira Lestari Internasional ini, salah satunya adalah gula kelapa. Gula kelapa tuh apa sih? Kayak teman-teman bisa jadi ada yang nggak tahu di gula kelapa. Iya, kita sebutnya gula merah ya. Gula merah itu banyak banget, ada gula lontar, ada gula aren. Nah, itu tergantung dari pohonnya. Kalau dari kelapa, nira kelapa itu coconut sugar. Gula kelapa organik. Terus kalau dari pohon aren sugar. Jadi ini yang kelapa, yang coconut sugar. Iya, lagi buka yang aren di Lampung sama Kutai Timur. Wah, belum udah berkembangnya gede banget nih teman-teman bisnisnya. Tapi tadi Mbak Ella udah keceplosan ngomong ada organiknya nih. Iya. Wah, kok bisa nih produknya gula kelapa tapi organik? Bedanya sama yang kalau nggak organik apa nih? Ya, kita ada 3 ya. Yang pertama non organik. Nah, itu kita tidak menjamin di situ ada campuran bahan kimia berbahaya atau tidak. Kemudian yang kedua itu dia diproduksi dengan alam, nature dan safety gitu. Tapi tidak ada sertifikat organiknya. Nah, itu namanya produk natural. Tidak boleh kita klaim itu organik, harus natural. Karena nggak ada sertifikat organiknya guys. Iya, jadi kalau UMKM goreng bawang gitu ya, bawangnya ditanam sendiri, nggak pakai pupuk kimia, terus digoreng, terus klaim ini organik. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Nah, itu natural. Kemudian kalau organik itu ada sertifikatnya. Sertifikatnya itu ada kalau ke Eropa EU, kalau ke Amerika USDA, COR, NOP kayak gitu. Ya, lumayan sih. Jadi kalau Mbak Ella yang organik. Iya, organik. Yang organik. Jadi kita belajar hari ini ada non organik, ada natural dan ada organik. Nah,
Mbak Ella, ini tadi titipan pertanyaan dari teman-teman seru banget sih dan lumayan banyak. Kok bisa sih awalnya tuh bisa ekspor gitu? Gimana sih ceritanya? Ya kalau awalnya itu, kalau jujur itu jalur langit ya. Dulu saya juga biasa, UMKM biasa gitu yang menghimpun 5 orang, terus buat gula kelapa dimasukkan ke aluminium foil gitu, di stiker, ya dititip-titip ke toko oleh-oleh Borobudur. Nah di situ kan ada diproduksi oleh Nira Lestari Candi Mulia Magelang. Nah di sana kebetulan ada Mister gitu ya dari Korea, pengunjung Borobudur itu main ke rumah. Nah terus habis jadi beliau itu pengunjung wisatawan Borobudur. Iya, terus disitulah datang tuh kan misternya itu, terus ini produk berapapun dari desa ini saya akan ambil. Nah gitu, dari 5 terus 20, 45, terus sekarang 94 di desa itu. 94 di Magelang. Kalau sekarang total Nira Lestari Internasional ada 503 petani. 503 petani. Iya, dari 5 ke 500. Ini seru banget nih kebetulan aku dari Lab Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat nih guys. Jadi penasaran gimana cara nge-organize 503 petani tentunya dengan karakteristik yang beda-beda banget nih untuk mengelola produknya PT Nira Lestari Internasional. Iya, jadi ketika kita udah punya buyer ya, itu kan ada standarnya. Nah itu kita SOP-kan. Di Magelang itu harus di SOP-kan, di KPI-kan, dibikin sistem. Mulai dari pembinaannya itu udah terstruktur semuanya. Nah ketika udah terstruktur, dokumennya lengkap, nah kita tinggal duplikasi ke cabang daerah lain. Ya, daerah lain. Bagaimana cara membinanya, bagaimana cara produknya biar sama seperti Nira Lestari pusat kayak gitu. Bahkan ketika kita membuka cabang gitu kan belum tersertifikasi nih karena baru. Nah buyer itu saking trustnya, dia nggak apa-apa nggak pakai sertifikat asalkan hasil kimianya sama kayak yang Nira Lestari pusat. Iya, itu pertama kali Kulon Progo ekspor dengan cara seperti itu. Dan diterima ya? Dan diterima, launching. Oh gokil sih, berarti tahu nggak teman-teman kenapa itu bisa terjadi? Trust. Kalau di mata kuliah sosiologi itu namanya apa teman-teman? Modal sosial, ya betul banget. Karena produknya itu sudah sangat terpercaya dan kualitasnya dijaga dengan sangat baik. Bahkan sampai sertifikatnya belum ada pun, udah di dalam tanda kutip sama kayak yang di Nira Lestari Pusat, itu udah dipercaya gitu kan. Pertanyaan selanjutnya. Kok bisa sih tiba-tiba impor gitu Kak? Impornya udah kemana aja? Ekspor. Udah ekspor kemana aja? Sebenarnya baru ke Korea, Belanda, Malaysia, Kanada, baru 4 itu. 5 OTW ke Eropa yang lain. 4 itu dan OTW 5 dan lainnya itu produksinya udah berapa ton? Inden kita untuk bulan depan itu 120 ton dengan sertifikat EU dan organik. Wow. 120 ton. Iya, jadi kemarin kan ada buyer dari Jerman. Nah, dia juga ngurus pameran dan lain sebagainya. Dia ngurus untuk Eropa aja. Sebenarnya potensi gula kelapa masuk Eropa itu ribuan ton. Cuma di Indonesia itu yang tersertifikasi organik itu nggak banyak gitu. Oh, jadi itu bisa jadi opportunity juga ya untuk PT Nira Lestari Internasional ya, karena sudah ada sertifikasinya. Betul. Kalau kita nih ada di kuliah, kita bahas sertifikasi organik itu lumayan mahal. Iya. Nah ini apakah menjadi salah satu kendala juga awal-awal dari PT Nira Lestari untuk wah kalau ada sertifikasi mahal nih gitu? Iya, pas awal-awal memang kita dibantu sama pemerintah. Pemerintah itu ada dana untuk masyarakat, makanya kita harus berkelompok biar bisa akses dana dari pemerintah. Nah, untuk selanjutnya kita minimal 10 ton per bulan agar bisa nutup dari biaya sertifikasi. Kasarannya kayak BEP-nya gitu ya. BEP-nya 10 ton. Kok per bulan kenapa ya Mbak? Maksudnya kayak biaya sertifikasi itu ada expired-nya? Perbarui sekali setahun. Setiap tahun? Setiap tahun. Boleh di-spill nggak? Kira-kira biayanya berapa nih sertifikasi? Kalau semuanya yang kita punya lengkap itu sekarang sekitar 200-an lah, 200 juta per tahun. 200 juta per tahun, dan itu harus nutup tadi BEP-nya 10 ton per bulan. 10 ton per bulan. Jadi kalau 1 bulan 1 tahun 12 bulan, jadi seenggaknya minimal 120 ton. Tapi sekarang aja bahkan kondisinya udah inden-inden, orang ngantri mau produknya PT Nira Lestari. Iya, betul. Wah, itu berarti kalau sekarang nih kondisinya ada apa aja nih Mbak produknya?
Ekspor kita fokus ke gula kelapa organik sih. Kalau VCO itu kita baru 500 liter per bulan, itu untuk dalam negeri. Untuk dalam negeri. Ya, untuk komunitas, buat teman-teman yang mau sehat, mau mungkin ayah ibunya ya bergeser ya. Lifestyle-nya ayah ibunya kena diabetes, itu kan pakai VCO sama gula kelapa yang rendah glikemia. Iya, itu malah bagus ya. Oke, nah ini mereka udah nunggu-nunggu nih tips and trick, langkah-langkah untuk kita bisa ekspor tuh gimana sih? Kalau misalnya kita kayak aduh pemula banget nih, kayak aduh gimana sih caranya gitu. Iya, sebenarnya kalau pemula banget itu tuh ada yang namanya trader. Dia nggak usah punya produksi dulu, nggak apa-apa. Yang penting dia tahu product knowledge yang akan dia ekspor gitu ya. Misal rempah-rempah dulu aja gitu sampai dia tembus, baru yang lain. Sekarang kan pada FOMO gitu ya, aku pengen ekspor rempah, pengen ekspor batok kelapa, pengen ekspor ini. Nah, itu mendingan satu dulu aja. Oke, fokus di satu komoditas guys. Tentukan apa yang mau kita tekuni gitu ya. Satu komoditas dulu. Nah, terus apa namanya? Cara dapat bayarnya itu gampang, bisa pakai Google Maps. Misal kita pengen ke Malaysia gitu ya, nah di Syalam gitu kan, produk aku ini gula kelapa organik gitu kan. Nah, kita cari aja di situ pabrik roti atau pabrik kafe, pabrik kopi gitu kan. Nah, kalau Malaysia itu kan kopi sama gula aren atau gula kelapa kan pabriknya itu di satu gitu loh, mix gitu. Nah, kita coba masuk situ, ngirim penawaran. Berarti nyarinya lewat Google Maps bisa, Trade bisa. Wow, berarti itulah kenapa kita harus tahu product knowledge kita. Karena tadi Mbak Ella ini ceritanya dia tahu nih kalau gula kelapa itu dibutuhkan oleh industri apa gitu ya. Terus akhirnya nyari nih di Google Maps. Pabrik-pabrik yang ada di sana, karena kan di Google Maps biasanya udah ada email, ada kontaknya gitu ya. Iya, betul. Terus dikontak manual. Oke, habis itu satu-satu. Iya. Wow, ada nggak yang nggak respon? Banyak. Misal kita kan sehari 50 minimal waktu itu. Nah, sehari itu nggak mesti 50 itu respon semua. Kadang bulan depan itu baru respon 3 gitu. Sebulan dari sehari 50, ya itu namanya ketekunan ya. Proses juga ya. Proses. Sampai akhirnya nanti kalau misalnya udah ada yang oke, misal nih ada yang mau cobain nih, terus next stepnya gimana tuh Mbak? Biasanya? Next stepnya mau cobain nih, nah kita kirim kontaknya kita. Nah terus kita kasih juga, kalau aku dulu pakai Instagram sosmednya gitu kan, kasihnya juga. Terus nanti kalau udah turun tuh namanya PO dari dia. Terus kita nanti ada invoice packing list. Nah nanti mau dikirim lewat apa? Kalau sekilo kan biasanya sampel dulu. Sekilo itu bisa pakai pos, bisa pakai DHL gitu. Berarti mereka pasti minta sampel dari produk kita dulu. Kalau harga ini kalau nentuin harganya gimana tuh? Kita pakai sales contract. Jadi sales contract itu ada kontrak siapa gitu ya, dimana nanti di pelabuhan apa kan. Harganya beda-beda, di pabrik beda harganya, di pelabuhan Semarang beda, di pelabuhan sana beda, di pelabuhan di depan rumah atau di depan pabriknya beda. Namanya mau ex-work apa FOB apa-apa, nah itu tercantum di sales kontrak. Terus di situ kan ada syaratnya, misal kekeringan kurang dari 2%, kadar sulfit 0 gitu kan. Nah kalau syaratnya itu doang, ya udah kita fokus ke dua itu, atau ada lagi yang minta gluten 0, jadi kita ngelampirin sertifikat 3 di QC-nya itu. Kebetulan kita kan ada alatnya sendiri di PT, jadi kita minim lah untuk di return. Kan banyak UMKM yang dia itu tidak invest alat laboratorium untuk ini ya, jadi dia 10 ton gitu dibalikin lagi karena tidak ada alat laboratorium ini. Nah kan kebetulan aku lulusan kimia kan, nah itu kan dia tahu gitu mana alat yang iya kan timbangan, terus yang untuk kekeringan. Nah itu kan ada banyak mereknya ya. Nah yang tahu mana nih spek yang ini yang gimana? Iya, yang mana. Nah, aku jadi konsultan juga di cabang-cabang kan jadinya. Oke. Seru banget sih. Habis itu nanti
terlaksana lah ekspor itu. Terlaksana, kita kirim kan udah di paket gitu dokumen sama barangnya, dikirim DHL. Nah kalau udah nanti PO dia 1 ton baru lewat kapal, lebih murah. Berarti menurut Mbak Ella untuk pemula kesimpulannya ekspor itu mudah atau enggak nih? Mudah banget. Mudah banget guys. Mudah banget dan lebih mudah daripada retail. Kalau retail itu kan 22 ton itu ke berbagai daerah ya. Itu banyak banget ini resinya. Betul. Dan kadang salah-salah. Nah, kalau ekspor 22 ton cuma 1 notanya. That's it. Iya. Wah, simple. Ekspor itu mudah. Kira-kira kalau misalnya untuk generasi muda atau anak-anak nih kan udah pada mulai mereka one student one product gitu ya. Barangkali mereka udah bisa berinovasi untuk mengarahkan produknya itu dibutuhkan di market internasional. Kira-kira ada nggak closing statement atau saran dari Mbak Ella untuk mereka semua yang udah nggak sabar pengen ekspor? Iya. Jadi buat teman-teman semua yang pengen ekspor dan belum pernah ekspor, sebenarnya ekspor itu mudah, lebih mudah daripada jualan di dalam negeri. Kalau aku ya testimoni pelaku ya. Real testimoni. Real testimoni. Nah, yang penting kita harus tekun, sungguh-sungguh belajar bahasa Inggris dan belajar friendly juga, karena orang luar negeri itu mereka sangat senang sama orang Indonesia karena dia ramah. Terus kalian itu ini apa namanya, jangan lupa untuk semangat terus ngeblast gitu, karena ketika ngeblast mungkin belum butuh orang, tapi nanti kalau pas dia butuh pasti dicari lagi, oh kemarin itu ada yang kirim kayak gitu. Nah itu tahun 2021 saya ngeblast, tahun 2025 dia datang ke Trade Expo Indonesia. Wah, jadi yang penting kita semangat. Bener. Yang penting semangat, konsisten. Semangat, nggak boleh mager-mager. Nggak boleh. Nah, karena semua itu pasti akan ada hasilnya di kemudian hari. Teman-teman tadi 2021 nge-blast message ke banyak orang gitu ya. Terus akhirnya bayarnya datang di tahun 2025. Seru banget. Sebenarnya pengen banget ngobrol di banyak segmen lainnya. Nanti semoga kita bisa ketemu lagi ya Mbak Ella. Dan terima kasih sudah menginspirasi teman-teman semua. Sekian untuk segmen dan episode kedua dari Live Tour Talk. See you, bye-bye bersama Agri Membangun Negeri. Bye-bye.